Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Okti dan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan eutrofikasi waduk Jatiluhur. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Sofira Triyanti Wibowo Putri, yang kedua ada Dias Amanda, yang ketiga ada Ganang Yoga Pratama, dan yang keempat ada Ronan Ahli Sahala. Adapun topik pembahasannya, yang pertama itu hal apa saja yang menyebabkan eutrofikasi, yang kedua parameter apa saja yang menunjukkan suatu perairan mengalami eutrofikasi, dan yang ketiga dampak eutrofikasi bagi masyarakat. Yang keempat saran, yang kelima hal menarik. Yang pertama adalah hal apa saja yang menyebabkan eutrofikasi di bawah yang dipresentasikan oleh Dias. Oke, jadi yang pertama kita akan menjelaskan dan mempresentasikan hal apa aja sih yang menyebabkan eutrofikasi ini terjadi. Next. Oke, jadi penyebab dari eutrofikasi ini tuh ada dua hal. Yang pertama itu ada faktor yang luar atau eksternal dan yang dalam dan atau internal. Kita akan bahas yang pertama dulu yaitu faktor luar atau eksternal. Jadi penyebab terjadinya eutrofikasi adalah aktivitas pertanian dan budidaya perikanan sistem KJA. KJA itu adalah keramba jaring apung yang dibudidaya yang ada di budidaya jatiluhur ini. Nah, jadi penyebab terjadinya eutrofikasi ini tuh ada aktivitas pertanian dan budidaya perikanan sistem KJA yang merupakan ini ada di Waduk Insinyur Haji Juanda yang waduk terbesar di Indonesia di mana sebagian besar permukaan waduknya itu dimanfaatkan sebagai tempat budidaya perikanan dengan sistem KJA. Lalu yang berikutnya ada faktor internal atau faktor dalam, yaitu peristiwa meningkatnya bahan organik dan nutrien atau terutama unsur nitrogen dan fosfor yang terakumulasi di badan air. Next. Lalu hal boleh balik sebelumnya. Nah, jadi yang kedua yang akan kita bahas itu adalah parameter next. Parameter apa aja yang nunjukin suatu perairan ini itu mengalami eutrofikasi. Jadi parameter apa aja sih yang menunjukkan suatu perairan mengalami eutrofikasi itu yaitu nitrogen dan fosfor. Nah, itu tuh termasuk senyawa yang menjadi parameter yang mengakibatkan eutrofikasi. Nitrogen dan fosfor ini tuh parameter utama yang menganalisis terjadinya eutrofikasi di suatu perairan. Sumber masukan nitrogen dan fosfor itu di perairan waduk Insinyur Haji Juanda diakibatkan dari bahan erosi, penggunaan pupuk, limbah pertanian, limbah domestik, limbah budidaya ikan, dan curah hujan yang langsung jatuh di waduk. Salah satu sumber terbesar masukan nitrogen dan fosfor adalah limbah sisa pakan ikan yang masuk ke perairan akibat budidaya dengan sistem KJA. Next. Lalu yang ketiga, ada dampak eutrofikasi bagi masyarakat, yaitu next. Kegiatan KJA ini yang tidak terkontrol memberikan dampak pencemaran terhadap air waduk, salah satunya yaitu limbah pakan ikan yang terakumulasi dalam sedimen di dasar perairan. Lalu kelebihan fosfat di perairan bisa menyebabkan peristiwa peledakan pertumbuhan alga atau eutrofikasi dengan efek sampingnya yaitu menurunnya konsentrasi oksigen dalam badan air sehingga menyebabkan kematian biota-biota air. Lalu ikan dan makhluk hidup air lainnya tidak dapat bertahan karena konsentrasi oksigen terlalu rendah, bahkan sampai batas nol. Next. Yang keempat, hal apa yang teman-teman sarankan baik pada masyarakat sekitar dan pemerintahan dalam menanggapi fenomena eutrofikasi ini? Next. Yang pertama itu yang disarankan menggunakan pupuk organik karena pupuk organik itu baik untuk memperbaiki struktur tanah. Yang kedua menggunakan parasitoid dan musuh alami yaitu untuk pemberantasan hama. Yang ketiga itu yang terakhir adalah tidak boleh menggunakan bahan peledak atau racun karena membuat
yang ada di dalam sungai itu tercemar dan organisme yang ada di dalamnya itu tuh bisa terancam atau bahkan mati. Next. Nah, yang terakhir ini ada hal-hal menarik, hal-hal menarik apa aja sih yang ada di modul ini. Next. Nah, dari sumber-sumber yang lain, modul yang ini tuh kelebihannya itu tuh KJA merupakan wadah budidaya perairan yang cukup ideal karena dibandingkan sumber-sumber yang lain itu KJA ini merupakan budidaya perairan yang ideal di Waduk Jatiluhur ini. Nah, keramba jaring apung ini tuh ditempatin di badan air di dalam waduk. Berdasarkan data statistik Bupati Purwakarta, jumlah keramba jaring apung ini di waduk Insinyur Haji Juanda pada bulan Februari tahun 2020 mencapai lebih dari 33.888 unit, di mana setiap tahunnya mengalami kenaikan yang begitu pesat. Jadi, KJA ini pada Waduk Jatiluhur ini sebenarnya juga ada kekurangannya karena kalau misalkan dia melebihi batas, kekurangannya itu tuh jadi akan mengalami tidak seimbangnya yang ada di dalamnya itu tuh kayak ada nitrogen, ada fosfatnya. Nah, itu kalau misalkan kelebihan KJA akan mengalami ketidakseimbangan yang ada di dalam airnya gitu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Dias atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.